Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Dahrul Bawadi. Saya dari Tenom, aslinya Aceh Jaya. Saya memiliki usaha Bawadi Kopi. Bawadi Kopi kita berdiri tahun 2015 sampai saat ini. Berdirinya Bawadi Kopi awalnya memang target saya adalah hobinya jalan-jalan, traveling. Jadi dari situ saya melihat bahwasanya apa sih community di Aceh ini yang bisa membawa saya jalan-jalan keliling dunia. Saya melihatnya salah satunya kopi. Dari penglihatan saya bahwasanya kopi Gayo Aceh ini adalah kopi terbaik di dunia dan juga salah satu kopi termahal di dunia. Tetapi saya melihat di situ masih ada petani-petani yang belum sejahtera. Nah, dari situlah akhirnya saya mencetus bagaimana saya mendirikan sebuah perusahaan kopi untuk bisa paling tidak mensejahterakan beberapa petani yang memang tempat saya belanja. Ide awalnya memang saya tidak punya ide. Awalnya pun dalam mimpi pun saya tidak ada ingin menjadi pengusaha kopi. Tetapi karena memang sebelum saya mendirikan Bawadi Kopi ini, saya memang ada pernah bekerja di salah satu perusahaan kopi. Akan tetapi memang waktu itu saya memang tidak niat mendirikan perusahaan kopi. Tetapi berjalannya waktu, akhirnya memang saya resign dari tempat pekerjaan itu, baru saya mencoba membuka usaha kopi. Walaupun di situ sedikit pun saya tidak mengerti tentang kopi, tapi saya mencoba karena memang keinginan saya tadi yang pertama, dan yang kedua saya memang ingin suka jalan-jalan, yang ketiga bagaimana saya bisa mensejahterakan petani-petani kopi. Dan saya banyak belajar itu melalui Google ataupun YouTube. Jadi saya semuanya hampir belajar otodidak. Modal awalnya sendiri saya cuma memiliki 30 juta. Saya beli mesin kopi yang ini yang sangat berjasa. Satu saya mesin kopi roasting dan satu lagi mesin seller. Seller itu untuk mesin packaging. 2 unit itu harganya sebesar 25 juta waktu itu, dan 5 juta hanya untuk modal kerja. Kalau untuk biji kopinya sendiri kita mengambilnya dari Takingon dan juga ada Bener Meriah. Itu ada beberapa petani yang dari awal di sana kita sering berkoordinasi. Akhirnya mereka pun memberi kepercayaan kepada saya. Boleh ambil kopi dulu, nanti beberapa hari baru bisa membayarnya. Awalnya memang saya langsung bercerita, saya tidak memiliki modal yang cukup besar, tetapi saya punya niat bagaimana kopi ini bisa saya kembangkan. Dan juga saya ingin kalau memang bapak yang di sana kan, yang di petani kopi, bapak ingin memberikan kopinya kepada saya akan membeli kopi ini di atas harga orang ambil bapak. Misalnya harga pasaran kopi hari ini 80.000, saya bisa mengambilnya harga 100.000 atau 110.000. Nah, jadi itu adalah keuntungan untuk bapak sendiri dan saya pun bisa mendapatkan keuntungan. Nah, jadi mereka mulai percaya dan sampai hari ini alhamdulillah tidak ada masalah. Awal mulanya memang saya target untuk kopi Bawadi ini adalah pasar internasional. Memang itu misi kita awal itu. Jadi saya ingin membuat perusahaan Bawadi ini terdepan di tingkat nasional maupun internasional. Jadi saya ada 2 kawan. Yang pertama satu orang dari Pakistan dan satu orang lagi dari Dubai, Arab. Jadi saya sering berkomunikasi dengan orang itu. Kira-kira waktu saya di 2015 saya sudah tidak ada pekerjaan apa-apa. Nah, saya konsultasi sama mereka, kira-kira apa sih bagusnya kalau untuk kopi ini. Nah, dia menyarankan, kira-kira kamu mau arah kemana bawa kopi ini. Saya internasional. Habis itu mereka menyarankan, kalau internasional coba dibuat nama itu yang nggak jauh beda dengan daerah-daerah yang kamu capai. Nah, contohnya oke lah, saya mau capai di tempat abang, Pakistan ataupun Arab.
Mereka mengatakan, oh kalau di Arab tuh terkenal dengan Al-Bawadi Mall, Al-Bawadi Hotel, Al-Bawadi Rumah Sakit, restoran Al-Bawadi. Nah, dari situ pas saya bilang, ya nama saya Bawadi juga, itu sangat cocok. Nah, kenapa enggak kamu angkat nama kamu sendiri? Kan orang nggak akan tahu bahwasanya itu Bawadi itu nama kamu. Nah, dari situlah kisahnya kenapa mengangkat nama Bawadi. Tapi alhamdulillah saya angkat nama Bawadi, saya patenkan, tidak sampai setahun nama itu dilegalkan, maksudnya diberikan hak patennya. Nah, mungkin karena mereka menganggap itu dari nama saya sendiri, bukan nama orang. Kalau perbedaan dengan kopi Bawadi, yang pertama kita single origin. Jadi benar-benar kopi Gayo asli tanpa kita campur dengan kopi-kopi daerah lain. Dan yang kedua, kenapa perbedaan kopi Bawadi dengan kopi yang lain? Kenapa orang harus memilih kopi Bawadi? Kita memiliki izin semua. Yang pertama kita memiliki izin halal dan juga memiliki PIRT, dan kita memiliki Badan POM, BPOM, dan terakhir kita memiliki sertifikat SNI. Nah, jadi mungkin ada beberapa produsen yang lain tidak memiliki sertifikat seperti yang dimiliki oleh Bawadi. Ya, mungkin itulah kenapa orang harus mungkin bisa memilih Bawadi. Nah, dan juga kita ada satu produsen kopi yang sempat supplier kita belanja, itu mereka memiliki sertifikat kopi organik, jadi bukan pakai pupuk kimia lagi. Kendala dari awal sampai saat ini, kita kan Aceh ini adalah ujungnya Indonesia. Saya sering bercerita dan juga memberikan komentar kepada pemerintah. Pemerintah selalu menggenjot-genjotkan kami membantu dan mendukung UMKM. Akan tetapi UMKM yang saat ini kendala di Aceh adalah kemasan. Kita tidak memiliki industri kemasan, sehingga kami para UMKM dan pengusaha juga, kita harus mencetak kemasan itu harus ke Bandung dan Surabaya. Itu kendala yang sangat besar. Kedua, kendala kita adalah di bagian pengiriman. Hari ini logistik kita sangat tinggi di Aceh, sehingga kita ingin bersaing dengan produk nasional. Bukan kalah di produk, tapi kalah kita pertama di kemasan tadi, yang kedua kalah kita di biaya pengiriman. Nah, kalau misalnya tidak dua itu bisa diatasi oleh pemerintah, otomatis harga kopi Aceh hari ini misalnya di Banda Aceh 1.000, mungkin di Jakarta kita bisa jual 1.000. Tapi hari ini kopi di Aceh kita 1.000, di Jakarta kita harus menjualnya 2.500. Karena ongkirnya lebih mahal daripada harga kopi. Ya, disinilah kendala saya selama ini dan juga kendala beberapa UMKM. Nah, ini sebenarnya yang harus diambil percontohan supaya apa sih kendala yang harus dilakukan oleh pemerintah dan juga instansi yang lain. Karena kalau industri kemasan tidak ada, kawasan industri tidak ada, dan juga logistiknya terlalu tinggi, kita jangan berbicara ekspor. Itu sama juga dengan cat langit namanya. Nah, karena apa? Belum berangkat saja produk kita sudah kalah di harga. Bagaimana orang mau beli? Kalau dari segi pemerintah, kita sudah sering berdiskusi dengan Bapak Gubernur, beliau mengiyakan. Tetapi kadang-kadang di bawahnya itu yang tidak menjalankan ataupun memang kebijakannya yang tidak bisa. Nah, sehingga birokrasinya terlalu panjang. Seharusnya kalau memang itu dijalankan, untuk APBD daerah Aceh ini, kalau kita bilang cuma secuil terpakai. Ya, kalau memang dijalankan, apalagi dana OSUS kita berapa puluh triliun yang sudah habis. Untuk sebuah industri, kawasan industri kemasan dan industri kemasan tidak lebih dari 100 atau 200 miliar. Jadi kalau kita bilang masalah anggaran, kita masalah daerah kaya. Cuma mungkin kita kaya uang tapi tidak kaya SDM-nya. Untuk pesan saya untuk yang mau memulai usaha ataupun yang anak-anak mahasiswa, ayo bersama-sama kita melakukan usaha ini, kita membuat perusahaan sehingga paling tidak
kita di Aceh ini tidak lagi masuk daerah termiskin di Sumatera. Itu yang pertama. Dengan tumbuhnya wirausaha muda, wirausaha baru, otomatis Aceh akan lebih makmur ke depan. Nah, dan yang kedua, saya ingin untuk anak-anak muda yang ingin melakukan usaha, Anda harus membuat dulu bisnis plan. Nah, sehingga dengan adanya bisnis plan, Anda tahu bahwasanya usaha yang Anda buat itu tujuannya mau kemana. Nah, karena apa? Sekarang banyak anak-anak muda yang buat usaha tanpa bisnis plan. Akhirnya 2 bulan dia menjalankan usaha, dia gagal. Nah, dan dia mengatakan kepada orang lain, susah membuat usaha, lebih bagus kita jadi PNS aja. Nah, jadi karena apa? Karena mereka tidak ada bisnis plan. Nah, misalnya kalau memang mereka ingin belajar, belajarlah kepada orang-orang yang sudah sukses ataupun sudah duluan menjalankan itu. Yang ketiga, untuk pesan saya kepada kawan-kawan UMKM, kita harus bersatu. Dengan kita bersatu, kita akan kuat. Apalagi menghadapi pasar-pasar yang pasar global ataupun produk-produk luar masuk ke Aceh. Kalau kita tidak bersatu, orang akan sangat mudah masuk produk luar ke Aceh. Dan juga kita, kenapa saya sarankan kita harus bersatu? Karena dengan kita bersatu, apapun kekurangan itu kita bisa melakukan dan menjalankan sama-sama, sehingga beban yang ada di kita ini bisa sangat ringan. Dan juga pesan saya yang kedua untuk UMKM, kita saat ini jangan pernah saling menjatuhkan satu sama lain. Kenapa Aceh tidak maju-maju? Karena kita sering saling menjelekkan satu sama lain, saling menjatuhkan satu sama lain. Jadi orang lain mengambil kesempatan. Nah, seharusnya orang Aceh ini orang sangat kuat. Belanda aja tidak sanggup mengalahkan orang Aceh. Karena kenapa? Karena orang kita dari dulu kuat. Akan tetapi saat ini kita tidak kuat karena kita saling menyalahkan satu sama lain dan juga saling menjelekkan satu sama lain, sehingga lawan kita itu dengan mudah masuk melalui orang Aceh sendiri. Hancurnya Aceh ini bukan karena orang luar, tapi orang kita sendiri, yang juga termasuk kita pengusaha dan UMKM yang ada di Aceh. Kita sering diadu dombakan dengan orang-orang yang ingin mengambil keuntungannya, masuk melalui orang Aceh sendiri. Hancurnya Aceh ini bukan karena orang luar, tapi orang kita sendiri, yang juga termasuk kita pengusaha dan UMKM yang ada di Aceh. Kita sering diadu dombakan dengan orang-orang yang ingin mengambil keuntungannya. Untuk mendapatkan produk Bawadi Coffee, saat ini kita sudah ada di beberapa outlet di Aceh sendiri, dan juga ada di toko-toko grosir di seluruh Aceh. Kita sudah sebarkan, itu ada sekitar 800 lebih toko grosir ataupun eceran. Dan juga untuk saat ini kopi Bawadi alhamdulillah juga bisa didapatkan di Indomaret terdekat, karena kopi Bawadi adalah kopi pertama yang bisa tembus ke pasar Indomaret ke seluruh Sumatera. Alhamdulillah, mungkin kita akan capai juga nanti ke 212 Mart yang ada di seluruh Indonesia, dan juga 212 Mart yang ada di Aceh kita sudah masuk semua. Semoga dengan adanya swalayan 212 Mart dan yang lain-lain bisa membantu membangkitkan kopi Bawadi ini.